Teman-teman, hari ini kita akan mengetes bilah mandau serta bilah parang perbedaannya. Nah, jadi bagaimana makannya di kayu biar semuanya bisa melihat, kita uji langsung nanti di tempat seperti biasanya. Ini bilah mandau yang bilah mandau parang. Jadi jangan samakan mandau atau mandau tempilan atau mandau kerja kami Dayak Benua dengan mandau parang. Kalau mandau parang seperti ini, pancuknya ini bermacam-macam, kurang lebih juga dengan mandau yang ada tipenya. Hanya membedakan mandau parang ini, kita tidak berbicara dari gagangnya. Gagangnya mungkin saja memakai gagang mandau, bisa saja sama saja gagangnya. Cuman membedakan dia tidak mempunyai kolong. Nah, ini rata di sini. Nah, ini nggak ada kolong. Tuh. Rata. Ini mandau parang atau dalam bahasa Benua tidak menyebutkan ini mandau, tetapi ini parang. Gitu. Kalau mandau kerja, baik itu mandau tempilan, di dalam budaya kami Dayak Benua, dia harus ada kolong. Bagian belakang ada kolong. Jadi yang terasa itu hanya bagian belakang yang di sini dengan yang di sini. Itu. Ya kadang-kadang melihat gelombang batu asahan, kalau dia nggak rata, kadang-kadang agak terkena sedikit di bagian di sini ya, tapi itu nggak masalah. Tapi pada intinya dia terasa di sini dan di sini. Nah, itu untuk mandau kami Dayak Benua, mandau tempilan atau mandau kerja. Nah, jadi kita lihat perbedaan nanti mandau dengan parang. Makannya di kayu yang mana lebih dalam, karena ada saudara kita yang bertanya, "Empu, mandau kok ada kolongnya, apa itu tidak mengganggu? Apa itu enggak seperti mandau yang ada seperti saya punya?" Karena setahu saya mandau itu yang bagus itu harus rata, Empu, jangan ada kolongnya. Kalau ada kolongnya itu nggak kuat, nanti mudah bengkok. Nah, itu banyak sih perkataan dari saudara kita. Empu tidak bisa menanggapi secara serius, hanya Empu menjawab dari zaman nenek moyang saya zaman dulu hingga ke saya, yang namanya mandau itu tidak ada mengalami perubahan, pasti ada kolongnya. Hanya itu saja. Berbicara masalah kuat dan tidak, saya tidak tahu itu, karena saya tidak punya alasan khusus, karena saya tidak punya yang namanya komentar yang seperti mencari celah seperti ini, artinya mempunyai pendapat-pendapat yang gak jelas. Saya hanya mengikuti apa yang dibuat, apa yang dilakukan oleh orang tua dulu saja, seperti itu. Nah, sekiranya seperti itu. Nah, terus sebelum kita melakukan pengujian lapangan langsung, sebaiknya pada hari ini juga saya menanggapi tata cara mewarnai sarung. Mewarnai, kita tidak memornes sarung, kita tidak mengecat sarung. Kalau memornes atau mengecat sarung, sarungnya akan dilapisi dengan warna tertentu, dan itu pada masa tertentu sarungnya akan terkelupas oleh cat, akan terkelupas oleh yang namanya pornes. Nah, itu kita tidak memakai itu, kita tetap memakai hal yang alami. Pertama, untuk memberikan warna pada sarung ini tetap tidak mengurangi alaminya. Minyak makan juga boleh dioles ke sini, minyak makan. Nah, itu minyak dimoli juga nggak ada masalah sih, sama. Kalau enggak, kita memakai semir sepatu yang warna brown. Nah, seperti ini saya kasih contoh buat saudaraku semua. Nah, ini semir nih, semir. Nah, tuh warna coklat. Nah, ini kita cari sikat gigi bekas seperti ini. Kita oles
sampai ini teroleh semua, jangan tersisa. Sudah dia teroleh semua, tidak ada tersisa sarungnya ini. Kita biarkan sekitar 15 menit atau setengah jam, lalu kita lap pakai kain, lap, gosok terus semuanya. Maka selesailah proses untuk merawat sarung ini. Saya katakan merawat sarung ini, bukan mewarnai, enggak. Tapi Bu, warnanya berubah. Ya kita kasih semir berubah, kasih minyak makan juga berubah sarungnya, tapi tidak mengurangi kesan sarung, dan sarungnya tidak terganggu oleh hal yang semacam ini. Tetap pada masa-masa, artinya berapa tahun, sekian tahun, warnanya jika pudar, umpamanya kita bisa semir lagi pakai semir sepatu, nggak ada masalah. Itu sarungnya juga nggak rusak. Tapi Bu, sarungnya ringan Bu, itu bisa rusak. Nggak, dari zaman dulu orang memang sarung ini dia pakai kebanyakan. Seperti konten saya yang telah lama beberapa kali mengatakan bahwa sarung mandau ini ada berbagai macam. Ada dari gerunggang, ada dari bangris, ada di situ yang memakai marsipa, banyak lainnya. Terus yang paling terakhir sekali, kalau nggak ada solusi lain, ulin juga boleh. Nah, tapi pada umumnya itu kebanyakan memang gerunggang yang kita pakai. Seperti itu. Oke, kita akan menajami bilah parang. Tapi ini sudah lumayan tajam. Nes, kok ngasah parang oleh Nes? Terap, tentang uji baru. Suruh Ones yang ngasah. Bilah mandau ini akan dikirim, mungkin hari ini Teta sempat, besok akan dikirim kepada pemiliknya, pemesannya. Gitu. Nah, besok ada seseorang yang pesan ini sudah lama juga, mungkin lebih 2 bulan, itu hampir 3 bulan. Maka besok siap dikirim. Oke. Nah, ini Ones mengasah bilah parang yang akan kita uji biar lebih tajam lagi, padahal sudah cukup tajam. Nah, teman-teman bisa melihat. Tuh. Jadi diasah dulu sampai tajam. Nah, kemudian kita mengasah juga bilah tempilan ini sampai tajam juga ini. Ini kita asah juga nanti. Kita lihat perbandingan mandau dengan bilah parang dalam menghadapi kayu. Biar teman-teman sendiri yang bisa menilai dan melihatnya. Mandau yang ada kolongnya dengan mandau yang tidak ada kolongnya, atau parang lah bahasa kami Dayak Benua. Oke. Tajam sekali teman-teman semua, ini diasah, makanya tajam sekali. Tinggal kita mengetesnya di kayu, teman-teman bisa melihat bukti kalau ini tajam. Tuh, ya kan, daun yang bergerak gini aja putus. Nah, tuh, ini lagi, tuh, tajam sekali ini teman-teman. Tuh, kita akan mengetesnya di kayu nanti, perbandingan dengan bilah mandau, mandau Dayak Benua, mandau tempilan, atau mandau kerja. Biasanya bilahnya juga seperti ini, tetapi kebetulan ini bukanlah mandau kerja tetapi mandau tempilan ulu tungur. Oke, kita menunggu selesai mengasah lalu kita ke lapangan tempat seperti biasanya kita menguji. Kita menguji parang dulu. Nah, kita lihat. Oke Nes, parang dulu. Nah, berapa kali timpasan baru putus. Nah, itu parang. Itu. Teman-teman bisa melihat. Kita lihat mandau. Biro Nes. Enak, biro enak bikat. Sini. Nah, mandau, kita lihat mandau. Nah. Nah, itu mandau. Tuh.
Tuh. Sudah kita lihat parang dulu. Nah, 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali baru putus. Itu parang. Sekarang mandau kita lihat seperti apa. Mandau. Ya. Putus. Lagi, Nes. Putus. Itu kawah bisa enak jempos so deh tenare. Nah, itu mandau tadi teman-teman bisa melihat ya. Tuh. Ata aro na sembuh iro. Iro. Mana? Bolnya ini dok biro nari dok jadi hawe rugi ro ha. Non era kono jabau ro. Iya. Kita lihat lagi mandau. Putus. Putus parang lagi, Nes. Lihat kemampuan parang. Yang tidak ada kolongnya kita lihat apakah mampu memutuskan. Tuh 2, 3, 4 baru putus 5. Nah, itu parang. Nah, di sini teman-teman sudah melihat perbedaan kemampuan parang dan mandau. Ini baru kayu yang tidak besar dari pergelangan, kecil apalagi besar. Kita lihat ini yang besar. Nantinya kita uji kedalamannya. Honest. Ini besar ini. Ini besar dari pergelangan saya, empu. Lebih besar kayunya nih. Tuh. Kok nare honest. Nah, parang bermendau nare sini. Atau 2 kali ini bekeh, bekeh mendau. Kita lihat bekasnya nanti seperti apa biar teman-teman semua melihat. Dah. 1 nyana lain-lain bekeh ya. Bayu mendau tembo. Neau kena kai sepelu kita. Ini parang ya kan. Ini mandau lebih separuh masuknya mau putus. Tuh teman-teman bisa melihat. Nah, ini parang ini kalau ini ditimpaskan ke kayu ini untuk memutuskan mungkin kayaknya 10 kali baru putus. Kalau mandau ini saya perkirakan 2 kali 3 kali itu paling lambat. Kalau orang belum lihai 3 kali ini baru putus. Kalau parang 10 kali. Nah, kita lihat lagi bekas parang. Nah, itu parang. Nah, ini mandau. Wah, ini mengganggu. Tuh parang. Tuh. Bekasnya segitu. Ini mandau lagi. Tuh. Nah. Jadi saya rasa mungkin sekian lagu dulu pengujian mandau dan parang untuk teman-teman semua. Oke. Karena hari hujan, teman-teman, kita tidak bisa terlalu banyak menguji mandau dan parang hari ini biar lebih jelasnya. Nah, ini hujan, kita istirahat dulu. Dan nanti dari lain waktu kita akan menguji kembalinya dengan posisi yang lebih sempurna agar teman-teman bisa melihat bagaimana perbedaan yang selengkapnya. Parang yang disebut mereka mandau, maksudnya itu parang disebut mereka mandau ketika itu dimiliki oleh orang Dayak Benua.
Tetapi untuk saudara kita yang lainnya seperti biasa, Sempogolol tidak berani membicarakannya. Saya urus khusus konten Dayak Benua saja. Itu. Oke. Akhir kata Sempogolol ucapkan buat kita semua salam budaya.